Pada kali ini kita akan membahas tentang chapter 4 dan chapter 5. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Adila Intan Dwi Aktiviani dengan MPM akhir 297. Yang kedua adalah Kevin Naval Waluyo dengan MPM akhir 263. Dan yang ketiga adalah Faladila Evarta Davina dengan MPM akhir 280. Dan yang keempat adalah Muhammad Refi Raisa dengan MPM akhir 101. Dan yang kelima adalah Ananda Priska Adelia dengan MPM akhir 278. Chapter 4. Yang pertama yaitu pengertian laporan laba rugi atau income statement, di mana income statement itu adalah laporan yang menunjukkan laba atau rugi dari suatu perusahaan yang digunakan oleh pihak luar seperti investor dan kreditor untuk menilai kondisi keuangan di masa depan. Namun, laporan ini tidak selalu menggambarkan kondisi secara menyeluruh karena terdapat informasi yang tidak dapat diungkapkan ke publik. Oleh karena itu, kejujuran dalam penyajian laporan keuangan sangat penting. Memanipulasi dapat merugikan reputasi dan juga mengancam keberlangsungan usaha perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen komponen apa saja dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah sale or revenue, yaitu bagian yang menunjukkan total uang dari penjualan termasuk potongan harga, retur, dan diskon. Tujuannya untuk memberikan informasi terkait penjualan suatu perusahaan. Yang kedua ada cost of goods sold section, yaitu bagian yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau biaya yang menempel pada produk itu, misalnya direct labor dan direct material. Lalu yang ketiga ada selling expense. Selling expense-nya adalah biaya yang dikeluarkan untuk membantu dalam melakukan penjualan suatu produk, misalnya biaya iklan, gaji, lalu ongkir dalam pengiriman produk pada pelanggan. Lalu ada administratif expense, di mana biaya yang dikeluarkan untuk mengurus aktivitas operasional perusahaan seperti gaji kantor, listrik, dan alat tulis. Lalu ada other income expense, yaitu yang berisi transaksi yang bukan dari kegiatan utama seperti untung atau rugi jual aset. Nah, pendapatan lain seperti sewa, bunga, maupun dividen. Sedangkan laba operasi atau income from operation yaitu adalah hasil dari kegiatan normal perusahaan. Lalu ada financing cost. Jadi financing cost ini adalah biaya yang harus dibayar karena telah meminjam uang, misalnya beban bunga. Lalu laba sebelum pajak adalah total laba sebelum dikurangi pajak. Lalu ada income tax. Income tax ini adalah pajak yang harus dibayar dari laba sebelum pajak. Nah, laba dari operasi berlanjut adalah hasil usaha perusahaan sebelum memperhitungkan usaha yang dihentikan. Lalu ada discontinued operation, yaitu untung atau rugi dari bagian usaha yang dijual atau ditutup. Lalu ada laba bersih atau net income. Jadi net income ini adalah hasil akhir atau yang menunjukkan laba atau rugi dalam suatu perusahaan dalam satu periode. Lalu ada non-controlling interest, yaitu adalah bagian laba yang bukan milik pemilik utama tapi milik pihak lain yang juga punya saham. Yang terakhir ada earning per share atau EPS yang menunjukkan berapa laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham. Reporting various income item. Pada laporan laba rugi, suatu perusahaan perlu melaporkan berbagai komponen pendapatan dan laba agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dari mana laba perusahaan berasal. Yang pertama adalah gross profit atau laba kotor. Laba kotor diperoleh dari selisih antara net sales dengan cost of goods sold. Net sales sendiri merupakan penjualan bersih yang dihitung dari total penjualan dikurangi return, allowance, dan diskon penjualan. Laba kotor menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksi atau pembelian barang. Selanjutnya adalah income from operation atau laba operasi. Laba ini menunjukkan keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan. Dalam menghitung laba operasi, perusahaan harus mengklasifikasikan beban operasional. Klasifikasi beban operasional dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan sifat beban, misalnya biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya iklan, tunjangan karyawan, serta penyusutan dan amortisasi.
Kedua, berdasarkan fungsi beban, yaitu dikelola menjadi harga pokok penjualan, beban penjualan, dan beban administrasi. Dalam praktiknya, klasifikasi berdasarkan fungsi dianggap lebih relevan karena lebih menunjukkan bagaimana biaya digunakan dalam aktivitas perusahaan. Dari pendapatan yang diperoleh, kemudian dikurangi dengan seluruh beban operasional, sehingga menghasilkan operating income, yaitu laba yang benar-benar berasal dari kegiatan selama perusahaan. Selain itu terdapat juga gains and loss, yaitu keuntungan atau kerugian yang berasal dari aktivitas di luar operasi utama perusahaan seperti penjualan aset maupun investasi. Setelah mendapatkan laba operasi, langkah berikutnya adalah menghitung income before income tax atau laba sebelum pajak. Nilai ini diperoleh dengan mengurangi operating income dengan finance cost. Finance cost biasanya berupa biaya bunga yang dihitung dari bunga dikurangi bunga yang dikapitalisasi. Setelah laba sebelum pajak dihitung, perusahaan kemudian mengurangi beban pajak penghasilan untuk mendapatkan net income atau laba bersih. Net income merupakan hasil akhir dari laporan laba rugi dan menunjukkan total keuntungan perusahaan selama satu periode. Selanjutnya terdapat earning per share atau EPS yang menunjukkan berapa besar laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. EPS dihitung dengan membagi laba bersih setelah dikurangi dividen saham preferen dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Selain itu ada juga discontinued operation, yaitu bagian dari perusahaan yang dihentikan atau dijual selama periode berjalan. Hal ini bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian yang harus dilaporkan secara terpisah agar pengguna laporan keuangan dapat melihat dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Terakhir adalah non-controlling interest, yaitu bagian laba dari anak perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham selain perusahaan induk. Jika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham, maka disebut controlling interest, sedangkan pemilik saham lainnya disebut non-controlling interest. Saya akan menjelaskan mengenai jenis perubahan akuntansi. Yang pertama adalah perubahan prinsip akuntansi, yaitu merupakan perubahan dari metode akuntansi ke metode akuntansi yang lainnya yang sama-sama diperkenakan oleh standar. Contohnya dari metode FIFO, first in first out, menjadi metode average atau rata-rata. Yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi, terjadi karena adanya informasi baru atau perubahan kondisi yang mempengaruhi taksiran sebelumnya. Contohnya adalah perubahan umur manfaat aset, perubahan nilai residu, dan juga estimasi piutang tak tertagih. Selanjutnya adalah koreksi kesalahan atau error correction. Kesalahan itu dapat timbul karena kekeliruan perhitungan, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, kelalaian dalam catatan, dan juga penggunaan fakta yang tidak tepat. Dikenal sebagai period adjustment, laporan periode sebelumnya harus disajikan kembali. Penyesuaian dilakukan terhadap saldo awal atau return earning. Berikut adalah ilustrasi yang mudah kita pahami. Pada tahun 2019, suatu perusahaan telah menetapkan bahwa mereka telah melakukan kesalahan pencatatan lebih atas piutang usaha dan juga pendapatan penjualan sebesar 100.000 di tahun 2018. Nah, di tahun 2019-nya itu suatu perusahaan ini tuh melakukan jurnal untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, tadi kan ada kesalahan sebesar 100.000 pada akun receivable. Maka dari itu jurnalnya adalah return earning sebesar 100.000 pada akun receivable sebesar 100.000. Kemudian selanjutnya terkait laporan ekuitas yang terkait atau related equity statement. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan pada ekuitas perusahaan selama satu periode akuntansi. Faktor yang mempengaruhi perubahan ekuitas itu berupa net income atau laba bersih, yaitu menambah retained earnings, kemudian net loss atau rugi bersih mengurangi retained earnings, kemudian dividen, cash atau share dividends mengurangi retained earnings, dan selanjutnya adalah setoran modal dari pemilik menambah share capital. Kemudian selanjutnya adalah other comprehensive income, yaitu menambah atau mengurangi ekuitas, dan yang terakhir adalah non-controlling interest atau jika ada anak perusahaan. Selanjutnya, ekuitas ini biasanya terdiri dari share capital, modal saham, share premium, additional paid in capital, retained earnings atau laba ditahan, accumulated other comprehensive income atau yang bisa disingkat dengan OC, kemudian yang terakhir adalah non-controlling interest jika ada. Nah, laba bersih ini berasal dari income statement akan ditambahkan ke retained earnings. Sebaliknya, rugi bersih atau mengurangi retained earnings, rumus saudaranya itu perubahan laba ditahan
retained earnings awal, net income dikurangi dividen, kemudian menjadi retained earnings akhir. Selain net income, perusahaan juga melaporkan comprehensive income yang mencakup net income dan other comprehensive income seperti unrealized gain atau loss. Nah, comprehensive income ini menunjukkan seluruh perubahan ekuitas yang bukan berasal dari pemilik. Statement of change in equity, laporan ini menampilkan saldo awal setiap akun ekuitas, perubahan selama periode, dan saldo akhir setiap akun ekuitas. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan ini dapat memahami sumber perubahan modal yang ada di perusahaan. Selanjutnya adalah chapter 5. Pengertian statement financial. Statement of financial position atau neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu dengan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan ini digunakan untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki perusahaan, mengetahui kewajiban perusahaan, serta menilai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, informasi dalam Statement of Financial Position sangatlah penting karena membantu pihak pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas yang ada di masa depan, menilai struktur modal perusahaan, serta mengevaluasi risiko keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah klasifikasi akun. Akun dalam laporan posisi keuangan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah aset, sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan memberikan manfaat di masa depan. Aset terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah current asset atau seperti kas, piutang, persediaan, dan non-current asset seperti tanah, bangunan, mesin. Yang kedua adalah liability atau liabilitas, kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Current liabilities seperti utang perusahaan, utang gaji, dan non-current liabilities seperti utang jangka panjang atau obligasi. Kemudian yang ketiga adalah equity, hak pembeli atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Contohnya adalah modal saham dan laba ditahan atau retained earnings. Selanjutnya yaitu statement of cash flow, di mana tujuan dari penyajian informasi ini adalah untuk memberitahu penerimaan dan juga pengeluaran kas selama satu periode yang telah dilakukan oleh satu perusahaan, di mana pada statement of cash flow terdapat 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu operating activity. Operating activity itu adalah transaksi yang berkaitan selama kegiatan operasional sehari-hari untuk mendapatkan net income atau laba bersih. Kemudian ada investing activity. Investing activity adalah aktivitas membeli atau menjual PPA dan juga investasi kepada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu financing activity, di mana financing activity itu adalah transaksi yang berkaitan dengan liabilitas dan juga ekuitas seperti menerbitkan saham atau membayar dividen. Kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki beberapa kegunaan penting, terutama untuk menilai likuiditas dan fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, likuiditas keuangan, yaitu kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar menggunakan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Hal ini dapat diukur dengan cash current debt coverage ratio, yaitu kas bersih dari aktivitas operasi dibagi dengan rata-rata kewajiban lancar. Yang kedua, fleksibilitas keuangan, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban dari kas operasi tanpa harus menjual aset yang digunakan dalam kegiatan operasional. Rasio yang digunakan adalah cash debt coverage ratio, yaitu kas bersih dari aktivitas operasi dibagi dengan rata-rata total kewajiban. Semakin tinggi kedua rasio tersebut, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola kas dan memenuhi kewajibannya. Arus kas bebas, yaitu kas yang tersisa setelah perusahaan memenuhi kebutuhan operasional dan juga investasi aset tetap. Kas yang benar-benar tersisa itu untuk membayar dividen, melunasi hutang, ekspansi usaha, dan juga menambah cadangan kas. Berikut telah saya sabarkan suatu foto untuk arus kas bebas. Rumusnya adalah free cash flow sama dengan net cash from operational activity dikurangi oleh kapital dan dikurangi oleh dividen, yaitu menunjukkan jumlah arus kas bebas yang tersedia. Ada juga informasi tambahan, IFRS atau IFRS itu mewajibkan satu set lengkap laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama, Statement of Financial Position, yang kedua, Statement of Comprehensive Income, yang ketiga, Statement of Change in Equity, yang keempat adalah Statement of Cash Flow, dan yang terakhir adalah Notes to Financial Statement. Selanjutnya ada CALK atau laporan catatan atas laporan keuangan. Jadi CALK adalah metode akuntansi yang mengalokasikan laba berdasarkan arus kas yang dihasilkan oleh setiap elemen bisnis atau
periode tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang lebih akurat tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah kas bersih, serta bagaimana laba dihubungkan dengan aktivitas kas operasional, investasi, dan pendanaan. Lalu terdapat komponen utama dalam laporan CALK, yaitu yang pertama adalah laba sebelum pajak. Jadi, laba sebelum pajak menjadi dasar awal perhitungan sebelum alokasi berdasarkan arus kas. Yang kedua ada alokasi berdasarkan arus kas, yaitu pembagian laba sesuai dengan kontribusi setiap segmen atau periode terhadap arus kas perusahaan. Dan yang terakhir ada laba setelah alokasi, di mana hasil akhir yang mencerminkan laba yang sebenarnya dapat diakses atau dialokasikan setelah mempertimbangkan faktor kas.